Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wa syukurillah wa salawatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabadu. Bu Isa apa kabar? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Cakep jilbabnya Bu Isa. Ini dari Allah. Iya, saya nggak dikasih sama Badi jilbab. Badi apa kabar? Sehat selalu Badi. Salam kenal, salam silaturahim. Mbak Erni juga. Jadi ini kebetulan ada sahabat saya juga Bu Isa yang di Alwa Hijab, sahabatnya Mbak Dian juga. Terima kasih sudah mengundang saya berbagi bersama teman-teman. Kami yang terima kasih, Kang Gin. Iya, Bapak Ibu semua ini luar biasa, dari mungkin ada yang dari Makassar tadi Bu Isa, Gorontalo. Iya, ya, saya baca juga nih. Bahkan kalau tadi bicara kita digital, kalau kita lihat digital itu adalah buruk, kita sangat terbantu dengan digital sekarang. Bahkan tadi ada yang saya baca chat, ada yang pakai STB. STB itu apa ya? TV box mungkin ya. Tidak bisa ini, tapi tetap berjuang bisa belajar di Sabtu sore lagi. Luar biasa ya. Semoga Allah memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ginanjar Maulana atau biasa dipanggil Kang Gin. Ini juga Dokter Aisyah yang kasih pakai Kang aja kata Dokter Aisyah. Biar ini ya, biar enak nanti karena saya orang Sunda, Kang aja. Muda terus nanti Kang. Iya. Kalau dulu pakai Agin ada Agim kan gak enak nanti. Makasih Bu Isa. Bapak sekalian, saya 2004 diajak oleh Profesor Dr. Dadang Hawari Psikiater bergabung sama beliau menangani anak-anak kecanduan. Saat itu trennya kecanduan narkoba. Lalu 2006 bertemu, dikirim sama Allah guru yang hebat, kakak yang hebat, Dr. Aisyah Dahlan, dan sama beliau berjuang lah menangani anak-anak yang kecanduan narkoba saat itu. Di era 2000 ke atas, kalau saya nggak salah itu 2008-2009, ada beberapa klien yang datang ke tempat saya dengan karakter yang gangguan mental yang perubahan perilaku yang mirip dengan narkoba, tetapi ketika di asesmen ditanya penggunaan narkoba tidak ada. Kemudian asesmen lanjutkan dengan keluarga, ditemukan bahwa anak ini justru kecanduannya bukan kecanduan narkoba, tapi kecanduan game. Ya, namanya anaknya usia kelas 6 SD itu berapa? 12 tahun ya, 11 tahun, 12 tahun. Namanya gamenya Ouija Pak, saya lupa saat itu, tapi yang memanggil arwah atau roh gitu seperti itu. Dan dia seperti kalau di dunia kejiwaan ada namanya schizophrenia, gangguan schizophrenia atau kepribadian schizoid, tadi Bu Isa sempat singgung. Jadi dia mengalami halusinasi, kemudian gejala gangguannya adalah menarik diri. Nah, dari situ terus berkembang tentang penanganan adiksi, bahkan di 2000 saya lupa WHO memasukkan bahwa adiksi gadget adalah masuk dari gangguan kesehatan jiwa setelah depresi, cemas, anxiety dan lain sebagainya gitu. Nah, banyak terapi-terapi yang berkaitan dengan untuk perilaku adiksi. Tapi yang pasti dari segi otak tadi biasanya Bu Isa sudah bahas tadi. Dari segi kerusakan otak itu penelitian dengan Bu Eli Risman ya Bu Isa ya. Bu Eli Risman saat itu dengan timnya bahwa salah satunya adiksi pornografi juga, bahwa kerusakan bagian otak oleh adiksi narkoba itu ada 3, tapi dengan adiksi gadget atau bahkan pornografi itu bisa lebih kerusakan bagian otaknya, ada 5 bagian otak yang rusak gitu. Jadi betapa penting kita untuk menjaga anak-anak kita dari gadget. Tapi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa gadget itu sendiri adalah ada negatif dan positifnya. Tapi bagaimana tidak menjadi kecanduan di situ saja. Karena narkoba pun sama, ada manfaatnya, tapi bagaimana tidak disalahgunakan dan menjadi kecanduan. Gitu. Kemudian di gadget itu sendiri ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan, beda dengan mungkin kalau tadi Dokter Aisyah cerita bahwa dulu zaman batu, kemudian buku-buku itu saat itu sangat menjadi sesuatu yang dilarang ya Bu Isa, ketika dulu orang banyak menghafal. Nah sekarang gadget sama. Kenapa?
kenapa dulu buku menjadi hal yang dilarang tapi kemudian jadi positif. Nah, gadget pun sama menjadi yang dilarang karena yang baru. Sesuatu yang baru ada proses transisi dan ini menimbulkan stres ataupun depresi ketika orang tidak mampu beradaptasi. Tadi Bu Isa sudah kasih pilihannya apa? Ternyata bukan pilihan, tapi kita harus memang beradaptasi. Manusia punya kemampuan adaptasi itu 7 hari menurut sebuah penelitian. Nah, gejala yang muncul perilaku balik lagi ke gangguan orang yang kena adiksi pun sama. Kurang lebih kalau dalam dunia narkoba, menangani narkoba itu ada masa detoksifikasi, masa stabilisasi pembersihan racun itu 1 sampai 1 bulan atau 1 sampai 7 hari. Nah, anak yang dengan gangguan adiksi pun melepasnya itu 1 sampai 6 hari. Contoh Bapak Ibu misalnya mau mengurangi perilaku penggunaan gadget pada anak yang biasa seharian. Itu misalnya ditegas, diambil handphonenya. Itu 6 hari, itu akan muncul perilaku-perilaku yang marah, kesel, ngamuk. Nah itu 6 hari, kuatkan sampai 6 hari. Setelah itu baru ada proses. Tentunya harus didampingi ahli dalam hal ini, konsultasi dan lain sebagainya. Mungkin saya ingin melanjutkan, saya izin share screen. Oke. Sudah tampil ya? Sudah jelas Mbak Erni? Jelas Kang Gim. Ya, baik. Bapak sekalian, boleh izin dulu di videonya boleh ditampilkan. Saya ingin sedikit bermain dulu. Tadi sudah banyak materi dengan Dr. Aisyah, ya. Bahkan ya alhamdulillah sudah semua bisa. Nanti saya tinggal melanjutkan aja, cerita aja, sharing. Yang pertama Bapak Ibu sekalian boleh siapkan alat tulis Anda, pulpen Anda mungkin. Kemudian langsung saja kita di sini saya ngutip salah satu hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, sebelum kita lanjut kita kenali diri kita dulu. Boleh ya? Sebutkan atau tuliskan langsung, atau kalaupun nggak menuliskan langsung aja. Kalau ada yang bisa boleh nanti raise hand. 10 nomor handphone yang ada dalam handphone Anda saat ini. Jujur handphonenya dibalik, tidak dilihat handphonenya. Sebutkan saja dalam 1 menit 10 nomor handphone. Ada yang bisa? Halo? Mbak Erni, Mbak Dian mungkin? Ada? Boleh dibuka unmute-nya sebentar, responnya barangkali ada yang mau sharing. Cuma 2 Kang. Nggak apa lagi. 1 menit aja, 10 nomor handphone. Dalam handphone Anda. Ya. Baik, ada yang bisa? Boleh angkat tangan kalau yang bisa, saya butuh sharingnya. Senang sekali kalau saya dapat sharing dari teman yang lain. Mungkin Mbak Erni bisa dibantu, ada yang mau sharing? Atau tadi mohon izin yang tadi tidak bisa, yang bisa menyebut 2, kira-kira kenapa? Mungkin dari ayah bunda ada yang bisa sharing? Menuliskan 10 nomor telepon dalam waktu 1 menit tanpa melihat handphonenya. Baik, di kolom chat bisa sharing. Baik, saya lanjut saja. Ternyata memang sekarang hampir semua kesulitan untuk menyebutkan hanya 10 nomor handphone dalam 1 menit. Dulu pada zaman kita masih zaman buku telepon ditulis ya, ada buku jualan tuh kecil-kecil gitu, catat nomor. Itu kita mampu bahkan lebih dari 10 nomor telepon kita hafal. Alamat rumah teman kita hafal. Kemudian juga di zaman handphone masih Nokia, orang Sunda itu yang masih lama, itu pun masih kita mampu. Tapi sekarang dengan kecanggihan gadget atau telepon, kita banyak mengurangi aktivitas otak kita, banyak kinerja otak kita yang tidak kita maksimalkan dan kita andalkan kepada handphone. Sehingga pertanyaan tadi adalah salah satu alat ukur apakah kita kecanduan gadget atau tidak untuk diri kita sendiri, gitu. Nah, ternyata banyak sekali, mohon izin admin sudah ada yang coret-coret nih, tadi troll internet ya.
banyak sekali kita yang tidak mampu hafal sehingga itu dikatakan oh ternyata itu adalah tanda-tanda awal kita kecanduan gadget. Oke. Oke, halo. Admin bisa dibantu? Saya tidak bisa mengatur. Yang ada Iya, tadi Bu Isa sudah pernah cerita, saya pernah mengalami hal yang luar biasa dengan Bu Isa satu webinar. Saya sudah ingatkan tadi ke teman panitia untuk dijaga. Baik, saya bisa lanjut ya. Tadi disampaikan sama Dr. Aisyah penelitian-penelitian ini. Yang kedua, ini tadi kita coba dilihat dari anaknya, ya. Ciri-ciri anak kecanduan gadget itu biasanya yang pertama ketika dilarang tentu ya ini normal sih, anak cenderung marah, melawan, menangis atau tantrum. Kemudian sering menunda pekerjaan. Ini biasanya pada anak yang sudah lancar komunikasi, anak Anda lebih memilih main gadget ketimbang menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian jam tidur berkurang karena anak terpapar layar gadget secara berlebihan. Kemudian jam makan terganggu, ya, karena tentunya terlalu asik main game atau menonton. Gadget itu tidak harus handphone ya, ada laptop, ada televisi, yaitu gadget. Kemudian tidak mau bersosialisasi karena sudah punya dunia sendiri. Ya, orang pakai narkoba pun sama, biasanya tidak terlalu banyak sosialisasi karena dia sudah punya dunia sendiri, yaitu menggunakan narkoba. Orang yang menggunakan handphone atau gadget ataupun game itu sama. Nah, biasanya berkurang. Ini ciri-ciri anak yang sudah kecanduan gadget. Gitu. Nah, tadi Bu Isa sudah menyebutkan dari ID Parenting, Asian Parenting, ini juga ada dari WHO kurang lebih sama, panduan screen time atau waktu melihat layar berdasarkan usia. Sama tadi disebutkan, ini saya mengingatkan kembali bahwa di bawah 18 bulan sebaiknya tidak sama sekali. Ya, 18 sampai 24 bulan kurang dari 1 jam, tapi tidak disarankan tentunya. Ya, kemudian 3 sampai 5 tahun sama, tidak boleh lebih dari 1 jam. Harus dalam pengawasan. Sekarang cenderung banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak juga sama, lebih banyak bermain bermain bersama ketimbang bermain bareng. Bermain bersama itu sama-sama main, misalnya ke mall, anaknya mandi bola, bapaknya main handphone, atau anaknya main handphone, bapaknya main handphone. Perginya bersama, tapi tidak bermain bareng. Bermain bareng itu satu handphone, misalnya main sama-sama ayah dan anak, misalnya main game atau main apa yang berdua, itu beda. Nah, kemudian 6 sampai 10 tahun diperbolehkan maksimal 1 sampai setengah jam. 11 sampai 13 tahun tidak boleh lebih dari 2 jam, yang tadi sudah bisa sampaikan bahwa ini agak susah dengan kondisi di era sekarang dengan pembelajaran online dan lain sebagainya. Jadi kita lebih bijak mengawasinya saja. Tapi kalaupun mau, kita tadi dengan sistem 20-20 itu, kalau memang misalnya harus selalu menggunakan gadget, 20-20, 20 menit menggunakan, 20 detik itu adalah istirahat gitu. 20 detik hitung aja 1, 2 gitu istirahat. Karena apa? Karena otak kita sangat menyerap apa yang visual, ya. Apalagi yang punya karakter pembelajar dengan cara visual. Contoh saja kita melihat papan catur aja 1 menit, itu begitu kita memejamkan mata, itu pasti sudah sangat terbayang terus. Atau dulu misalnya saya suka main PlayStation, main bola gitu kan, 1 jam, 2 jam gitu kan. Begitu tidur itu rekaman itu langsung nempel di kepala saya, di otak saya. Gitu. Oke. Ini dalam perkembangan anak tentu ada positif dan negatifnya, tadi sudah disampaikan sama Bu Isa. Saya lanjut aja. Ini juga sudah tadi. Mbak Erni mohon izin waktunya saya sampai jam berapa? Sampai jam 5:20 Kang Jin. Oh, baik, saya persingkat aja ya. Ini saya ada saran sedikit sebelumnya, mungkin ke sini dulu. Di beberapa tema yang kita bahas sebetulnya banyak sekali yang perlu disampaikan, tapi mungkin ini langsung saja, mungkin sekarang yang sangat fenomenal adalah, dan saya sama istri pun mengalami bagaimana tetap sehat jiwa tentunya, sehat secara emosional, sehat secara spiritual ketika proses pembelajaran daring, ya, supaya tidak jadi darting tinggi. Yang pertama tentunya kenali penyebab di sini adalah ketika kita marah,
ketika kita emosi itu karena kita tidak memahami pelajaran si anak gitu. Ini dari sudut pandang kitanya sebagai orang tua atau sebagai pendamping gitu. Kemudian apakah karena kita tidak memahami cara Zoom, cara Google Drive atau Google Meet atau itu, atau kemudian apa karena kita terlalu berharap anak paham tapi kita juga nggak paham gitu. Kemudian apa karena sulit membagi waktu, kemudian atau punya ekspektasi tinggi terhadap anak tapi kemudian tidak tercapai karena keterbatasan waktu atau keterbatasan kita memahami pelajaran itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini tipsnya adalah yang pertama adalah bikin jadwal sederhana dan rutin kesepakatan dengan anak. Kira-kira jam berapa saja sehingga anak tahu, sesuaikan dengan di sekolah, dan kita harus jujur ya. Jujurnya ini dalam arti ketika kita tidak tahu terkait apa yang jadi pelajaran si anak, kita bisa bercerita ke anak dan juga bisa komunikasi terbuka dengan anak dan pihak guru dan sekolah. Banyak sekali kesalahpahaman antara pihak sekolah dan orang tua ketika terkait ini. Banyak sekali fenomena di media sosial dan saya mengalami itu dan ternyata komunikasi yang terbuka dengan guru dan sekolah itu sangat membantu sekali. Apapun kendala kita, apapun ini kita bisa kita ceritakan kepada pihak sekolah dan mudah-mudahan biasanya pihak sekolah juga terbantu. Dan karena posisi di sini yang bisa mengalami stres dan depresi tidak hanya orang tua dan anak, guru, apalagi para guru ini luar biasa, subhanallah. Teman-teman saya tadi saya coba tes, saya telepon, mereka sangat stres luar biasa, memikirkan anaknya dan memikirkan anak-anak didiknya, dan itu luar biasa. Makanya di sini perlu adanya diluangkan waktu, ya. Karena apa? Kalau tidak meluangkan waktu untuk diri kita sendiri, manage emosi dan sebagainya, kita akan terkena stres dan depresi. Sebagaimana diketahui salah satu pelajar SMA di India meninggal. Terus di kasus di Indonesia juga ada gara-gara tekanan tugas atau pembelajaran daring. Kemudian yang pertama tadi Bu Isa sudah sampaikan beberapa teknik untuk rilis emosi, istighfar dan sebagainya, karena memang perlu mengidentifikasi emosi. Mengidentifikasi emosi pertama tentunya kita dulu. Ketika kita marah dan kesal, lebih baik kita identifikasi dulu ini perasaan marah, kesal, sedih, godok atau apa. Setelah diidentifikasi kemudian diregulasi, pelan-pelan diturunkan, dikenali. Tadi ada tahapan emosi misalnya istighfar, tarik napas secara teratur. Kemudian tidak lupa juga identifikasi emosi pada anak. Jangan sampai kita mengidentifikasi emosi tapi anak tidak diidentifikasi. Ketika anak malas, ketika anak tidak mau belajar, kita tanya identifikasi, kamu kenapa nak? Apakah kamu sedih, marah, bingung, tidak bisa? Baru setelah itu kita regulasi. Cara terbaik meregulasi emosi anak adalah dengan dipeluk untuk anak-anak mungkin yang masih remaja ke bawah ya, ditenangkan, diusap kepalanya, teknik afeksi lah, menyentuh dan membelai anak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memahami gaya belajar. Ini yang sering terjadi ketika kita tidak memahami gaya belajar anak. Gaya belajar itu ada secara umum ada 3. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Jangan sampai orang tua punya gaya belajar visual, sementara dia tidak tahu anaknya punya gaya belajar auditori, dipaksa terus melihat, sementara anak lebih senang bisa mendapatkan cerita atau kisah atau didengarkan dengan musik dan sebagainya. Nah, tidak nyambung, akhirnya bisa ada ketidakcocokan dan akhirnya emosi yang keluar. Gitu. Jadi mungkin ada waktu lagi nanti kita akan sama-sama bisa pelajarin sih tesnya apa untuk memahami gaya belajar anak dan orang tua. Kemudian orang tua belajar dan berbagi peran. Tentunya orang tua belajar di sini belajar terkait pelajaran anak. Kalau memang misalnya tidak dikuasain bisa bertanya sama gurunya atau belajar tentang bagaimana menggunakan media sosial atau bagaimana belajar mengontrol, mengatur si anak. Bukan mengatur ya, dalam arti ini mendidik si anak dengan baik dengan beberapa teknik yang tepat gitu. Kemudian berbagi peran tentunya sama pasangan, sama suami atau sama kakak, sama adik untuk mengatur anak. Kemudian yang paling ringan manajemen emosi itu tarik napas dengan napas yang ritmik ya, yang teratur, misalnya dihitung 10 sampai 0. Kemudian kalau orang yang bagi yang muslim bisa tadi bisa sampaikan istighfar, tarik nafas dalam, kemudian rilis astagfirullahalazim. Kemudian munculkan sugesti positif. Apakah itu saya tenang, saya senang. Cara sugesti positif pun ada kata-kata yang tepatnya, tidak menggunakan kata orang lain. Dia akan nurut sama saya. Kita tidak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Jadi saya senang kalau anak saya nurut, ya Allah, saya kesal
angkat perasaan kesal saya kayak gitu-gitu. Kemudian saya senang hari ini bisa mendampingi anak saya. Kemudian yang terakhir adalah saring informasi. Banyaknya era digital ya, WA, informasi WA, apalagi berita online dan sebagainya itu tanpa sadar itu bisa mempengaruhi stres kita. Kemudian yang terakhir adalah me time. Ini paling buat saya sih kadang ini menjadi paling penting. Kenapa? Karena ibu-ibu terutama luar biasa. Kebetulan saya dianugerahkan memiliki seorang istri yang masih bekerja. Dia harus mendampingi anak belajar, berbagi dengan saya. Seringkali dia pulang kerja, dia langsung mengajar anak saya. Anak sudah lelah, istri dalam kondisi lelah. Nah, yang dia pakai, yang saya sarankan adalah me time. Jadi me time-nya kecil, simple. Saya kasih waktu istri saya setelah sholat, setelah anak tidur, dia nonton drama Korea 1 jam itu atau 30 menit itu sudah sangat membantu buat dia saat merilis. Jadi me time itu penting buat Bapak Ibu ya, apalagi yang penyuka apapun itu ya. Nah, ini sedikit dari saya Bapak Ibu. Tentunya kita saat belajar online ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan anak yang membuat kita stres dan depresi, apalagi terkait perilaku-perilaku yang kita harapkan di anak. Ini ada sedikit namanya good behavior game atau pakai reinforcement aja. Ini kebetulan ini foto saya perkenalkan, ini anak saya punya anak 2, ada Ryu yang laki-laki dan ada Aisyah, namanya sama dengan Aisyah. Mudah-mudahan soleh cerdasnya sama dengan beliau. Ini Aisyah dan Ryu Haki, yang satu kelas 2 SD, yang satu kelas 1 SD. Saya kesulitan pada di awalnya untuk mendorong mereka ikut Zoom, mendorong mereka melakukan tugas sekolah, sholat, hafalan, dan lain sebagainya. Kemudian saya belajar tentang good behavior game atau yang saya pakainya tentang positive reinforcement-nya. Contoh positive reinforcement itu adalah mendorong si anak berperilaku sesuai target yang kita harapkan dengan mendapatkan reward, tapi tetapkan dulu aturannya. Gitu. Misalnya Bapak Ibu ingin mendorong anak setelah sholat maghrib lakukan hafalan. Nah, itu ditulis gitu apa kira-kira target perilaku apa yang diharapkan, misalnya tadi hafalan, kemudian perilaku yang dihindarkan apa, misalnya main, nonton TV atau apa. Ini dikasih poin di sini, kasih bintang. Jadi kalau target perilaku tercapai, nanti rewardnya apa. Kalau perilaku yang dihindarkan misalnya dilakukan, dia dikurangin poinnya. Nanti bisa hadiah reward ini harian atau mingguan. Banyak di masalah reinforcement juga ada beberapa yang harus diatur sebetulnya, apakah itu tidak boleh terlalu besar, nanti hadiah makanan segala macam, atau hadiah sikap, misalnya ketika mencapai ini kalian boleh kasih nonton TV tambahan, atau boleh tidak menyapu halaman misalnya gitu. Dan ini kuncinya adalah kalau kita ingin mendorong sebuah perilaku, kita harus dengan reward, positive reinforcement. Tapi kalau kita ingin mencegah sesuatu terjadi, baru kita larangan. Jangan sampai terbalik. Seperti contoh sekarang pemerintah melakukan ingin mendorong perilaku menggunakan masker, tapi aturannya adalah didenda 250.000. Nah, itu justru sangat tidak efektif. Jadi kuncinya dalam merubah perilaku pada manusia itu adalah ketika kita ingin mendorong target sebuah perilaku terjadi, maka ciptakan sebuah positive reinforcement atau reward atau hadiah yang baik. Dan ini saya lakukan sudah 3 minggu pada anak. Ini beberapa target yang dulu saya susah sekali mengarahkan anak, alhamdulillah tercapai, termasuk keterlibatan dia dalam belajar online, kemudian memudahkan saya ketika dia mencapai, saya kasih bintang ketika mencapai sebuah perilaku, ketika dia tidak melakukan atau perilaku yang dihindari tetap dilakukan, dikurangin poin. Dan setiap minggu mereka kasih hadiah sesuai dengan yang kita jelaskan di awal.